Shalom, selamat berbakti dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih, kami harap untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Yang kami sembah hanya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam setiap kehidupan kami, di mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami bisa hadir di tempat ini guna memuji dan membesarkan nama-Mu. Layakkanlah kami Tuhan, kami yang pimpin pujian, urapi kami Tuhan. Kau juga urapi anak-Mu Tuhan yang main musik, terutama hamba-Mu Tuhan. Kau urapi Bapa, karena firman-Mu itu sangat kami butuhkan selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai kebaktian pada sore hari ini Tuhan. Kalaupun ada kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, sakit penyakit, virus-virus yang mengganggu kami Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus keluar dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri, kita mau pujikan dengan satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Silakan duduk.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan kami, baik di masa-masa suka, baik di masa-masa duka. Engkau terus mencukupkan kami, meskalipun kami seringkali mengalami kekurangan, dan melalui kuasa-Mu kami boleh memuliakan nama-Mu di setiap pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Sertai kami yang terbatas. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja, karena kami meyakini bahwa di setiap keberbedaan kami, dalam setiap kelemahan kami, Tuhan tetap sanggup berkarya. Berkata-katalah di dalam hati kami ya Tuhan. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ini bapaknya di sini cuma Pak Imam gitu ya. Iya, jadi iya, jadi kok jadi kayak ini apa persekutuan kaum wanita. Nah, iya bapak-bapaknya iya yang datang cuma Pak Imam gitu ya. Selain dari saya, Mas Kris sama Mas Yanto. Nah, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Temanya hari ini adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau kita mendengarkan kata-kata tadi yang dijadikan tema gitu ya, kita pasti mengingat satu orang gitu ya. Siapa namanya? Ayub. Ya, mari kita sama-sama buka kitab Ayub pasal 1. Kita baca mulai ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua, jadi Bapak Ibu bisa menyimaknya. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu, sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Api telah menyambar dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup
Dan dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh, menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian dari kitab Ayub ini, khususnya pasal 13 sampai 22, saya mengingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh band yang namanya tuh band Noah gitu ya. Lagu ini judulnya Tak Ada Yang Abadi. Tahu semua ya lagunya ya? Nggak tahu gitu. Takkan selamanya. Refnya, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Nah, itu lagu itu gitu ya, kurang lebih mau memberikan satu pesan bahwa setiap hal yang ada di dunia ini itu memang tidak ada yang kekal gitu ya. Setiap yang lahir pasti akan mati. Setiap yang kita dapatkan bisa diambil, dan juga setiap hal-hal yang kita inginkan gitu ya bisa tidak tercapai. Bahkan pertemuan-pertemuan yang kita anggap indah, suatu hari kita harus menerima dengan hati yang lapang bahwa kita akan berpisah. Dan tentunya di dalam kitab Pengkhotbah juga mengatakan itu, segala sesuatu ada waktunya. Tetapi bagaimana kalau ternyata gitu ya, Tuhan memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, yang sejatinya benar-benar mendadak dan kita benar-benar belum siap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di sini gitu ya, mari kita coba membayangkan kondisi Ayub yang di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa si Ayub ini adalah orang yang diberkati Tuhan dengan sangat berlimpah. Kurang apa? Anaknya banyak gitu kan. Hartanya banyak. Terus kedudukannya, kehormatannya itu juga sangat dihormati oleh orang-orang gitu ya. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat, harta kekayaannya, anak-anaknya, kehormatannya, semuanya direnggut. Padahal untuk mendapatkan semuanya itu dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Siapa yang di sini tentunya kalau di dalam posisi Ayub yang tidak sedih, terutama gitu ya, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Harta bisa dicari lagi, tetapi rasa sebagai seorang bapak gitu ya, sebagai orang tua gitu ya, ketika membayangkan gitu ya, ketika melihat anaknya meninggal,
apa yang akan dipikirkan? Mungkin saja Ayub berpikir gitu, Tuhan, kenapa bukan aku saja yang kau ambil? Kenapa harus anakku? Kenapa harus secepat ini? Harusnya anak-anakku yang menguburkan aku, bukan aku yang menguburkan anak-anakku. Tuhan, kenapa? Bahkan ya, Ayub pun merasakan begitu kesedihan yang mendalam. Mungkin dia merasakan gagal sebagai orang tua karena tidak bisa melindungi anak-anaknya ketika ditimpa kebakaran, tidak dapat menyelamatkan anak-anaknya. Tapi di sini yang mengejutkan adalah di dalam setiap penderitaan itu Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mungkin bagi kita yang sedang merasa kehilangan saat ini, kita mungkin akan berpikir gitu, iya ngomong sih gampang gitu kan. Yang menjalani ini loh susah. Yang menjalani ini loh nggak gampang gitu kan. Nah kalau ada biasanya ada satu kata-kata yang populer gitu ya dulu gitu ya, katanya hidup itu tidak semudah mulutnya Mario Teguh gitu kan. Nah memang nggak gampang. Percuma kita ngomong seperti ini, toh kita juga bakal sedih lagi. Gak mungkin kesedihan kita hilang cuman karena ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kesedihan itu bisa hilang ya enak, gampang, gak rumit hidup kita. Nah betul, saya setuju tentang itu. Dan Ayub pun gitu ya, di pasal-pasal berikutnya ia mengeluh, ini kan? Ia sambat sama Tuhan. Ini. Bahkan ini, Ayub kepengen nyawanya itu diambil oleh Tuhan. Nyawa yang ada di aku ini mending ambilan lah Tuhan, biar selesai penderitaanku, biar selesai kedukacitaanku. Nah, kalau kita membacanya secara sekilas, memang kelihatannya betul Ayub itu mengeluh. Tetapi kata-kata ini bukannya berarti tidak berguna sama sekali, gitu ya. Dan di sini saya mengajak kita semua untuk melihat kata-kata ini sebagai sebuah doa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan di dalam kata-kata ini setidaknya ada dua manfaat yang dapat kita dapatkan ketika kita berusaha untuk mengucapkannya di dalam doa kita ketika kita sedang mengalami duka cita. Yang pertama, kalimat ini merupakan doa Ayub sebagai ekspresi imannya kepada Tuhan, sehingga Ayub gitu ya, yang mengalami begitu besar perubahan di dalam hidupnya, itu memampukan dia untuk berserah kepada Tuhan melampaui batas alam bawah sadar manusia. Mungkin kalau orang rata-rata, orang biasa mengalami hal ini, dia tentunya sudah pasti cepat gila. Mungkin dia sudah putus asa. Tetapi sekalipun dia putus asa gitu ya, dia tetap mampu untuk berserah kepada Tuhan. Ingat, berserah bukan berarti kita menyerah. Berserah kepada Tuhan artinya kita juga harus berusaha. Dan Ayub melakukannya? Iya, Ayub melakukannya. Apa buktinya? Buktinya gitu ya. Meskipun Ayub minta kepada Tuhan untuk nyawanya diambil,
ya. Tapi Tuhan nggak ambil kan. Tapi Ayub, dia sekalipun dia punya kemampuan untuk mengambil nyawanya sendiri, dia nggak mau bunuh diri, dia nggak mau menyerah, dia menghadapi setiap apa yang dia alami, sekalipun gitu ya, ia mengeluh, dan itu tentunya wajar sebagai manusia. Apalagi di pasal 2 dia mengalami penyakit yang sangat rumit. Nah, apa yang membuat Ayub mampu melakukannya? Karena doa tadi di samping membuat dia berserah gitu ya, itu didahului oleh sebuah rasa syukur, rasa percaya kepada Tuhan yang sangat besar, karena ia masih menghargai sisa dari pemberian Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu nyawanya. Ia tidak menganggap bahwa nyawa yang diberikan kepada Tuhan itu tidak lagi berharga setelah mengalami begitu banyak tragedi di dalam kehidupannya. Meskipun katakanlah jiwanya mungkin tercacati oleh tragedi itu, tetapi ia tetap bertahan. Demikianlah kita juga, kita mengalami sebuah kehilangan, sebuah tragedi-tragedi yang membuat kita trauma. Kita jangan gampang menyerah. Kita mesti sadar bahwa hidup yang diberikan kepada Tuhan, selama kita masih bernafas, berarti kita setidaknya itu masih berharga, masih bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga jangan ada terbesit keinginan untuk bunuh diri. Nah, dulu ya saya waktu kecil itu pernah agak lebay gitu ya. Jadi karena saya ini istilahnya lahir dari konteks besar dalam konteks perceraian orang tua gitu ya, sehingga ada banyak hal-hal yang waktu itu saya sekitar umur 4 tahun gitu ya, tuh banyak hal-hal yang diingatan saya tuh mengerikan gitu. Terus kemudian saya ikut papa saya gitu ya, masuk di dalam konteks keluarga yang lebih baik gitu. Diajak mainan, diajak ngomong, jadi bisa tumbuh dengan normalnya. Nah, tapi satu waktu gitu ya, mungkin karena apa, ya biasalah anak kecil pasti mungkin nggak ada nakal-nakalnya, dan pasti dimarahin. Nah, begitu dimarahin sedikit gitu kan, nah rasanya tuh kayak dunia tuh benar-benar runtuh gitu. Dunia benar-benar runtuh. Dan dulu waktu kecil kebiasaan saya itu adalah kalau depresi berat itu, kepala saya bentur-benturkan di tembok gitu. Bak gitu kan. Pikir saya ndang mati, ndang wis gitu. Nah, lama-lama tak jeduk-jedukno di tembok gitu kan. Enggak mati-mati, malah sakit gitu. Wes akhirnya ya udah bar gitu kan. Mikir buat apa ya tak jedok-jedokin. Itu aku waktu itu umur berapa? Umur 6 atau umur 7 gitu ya, sekitaran segitu. Nah, ya akhirnya saya sadar gitu bahwasanya selagi ada hidup harus tetap dihargai, betapapun keadaannya tidak memungkinkan sama sekali. Jadi yang pertama tadi, doa ini gitu ya, itu membuat kita mampu berserah kepada Tuhan, melampaui batasan yang kita punya, sehingga kita tidak menyerah ketika menghadapi pencobaan. Nah, yang kedua, doa ini itu mendorong kita untuk bisa berdamai dengan realita. Nah, doa ini mendorong Ayub gitu ya, memiliki kesadaran dalam dirinya untuk melepaskan ya, setiap pemberian Tuhan yang telah diambil oleh Tuhan, yang telah diambil daripada Ayub. Jadi sekalipun ia mengalami yang namanya rasa tidak terima dengan apa yang didapatkan gitu ya, rasa duka,
Ayub tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dia. Sekalipun nggak pasti tuh Tuhan akan memberikan yang sama, ataukah Tuhan membawa kemana? Tuhan nggak ngasih tahu. Kenapa kok harus terjadi? Bahkan Tuhan izinkan teman-teman Ayub mengkritik Ayub, menambahkan penderitaan dalam kehidupan Ayub. Bahkan Tuhan gitu ya, memberikan ruang kepada Ayub untuk Ayub itu berdebat sama Tuhan. Tuhan kok gini sih Tuhan? Gitu loh. Ini kan nggak ada rumusnya. Aku tahu nggak begini nih Tuhan. Harusnya kalau aku melakukan ini, aku dapatnya begini, iya kan? Tetapi kok nggak begini. Dan ketika aku bilang kepada teman-temanku nggak begitu, aku dimarahin, aku dijauhin. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami satu tragedi, ketika kita mengalami satu yang namanya kehilangan, kita seringkali sulit melepaskan. Sehingga ketika kita tuh hidup, kita tuh kepikiran terus dengan apa yang dulu Tuhan berikan kepada kita. Kita kepikiran terus dengan apa yang kita inginkan tetapi nggak dapat kita raih. Dan Ayub tetap bertahan. Ayub mampu melewati semuanya. Karena apa? Karena di awal dia sudah mengatakan ke dalam hatinya, dengan telanjang aku dilahirkan, dengan telanjang pula aku dikuburkan. Berarti menunjukkan bahwa memang dari awal gitu ya, kita terlahir itu tidak punya apa-apa. Lantas gitu ya, kalau dipikir-pikir kembali dengan akal sehat, bukan pakai perasaan ya. Kalau perasaan memang punya logikanya sendiri. Kalau kita pikir dengan akal sehat, kenapa kok ketika kita kehilangan harta benda kita gagal untuk meraih sesuatu, kita menjadi merasa tidak berharga? Kenapa kita jadi merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita? Tapi memang itulah manusia, diciptakan dengan logika, tetapi juga dengan perasaan yang bisa saling bertarung di dalam diri, sehingga akhirnya nggak jadi bisa sama. Tetapi di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan, keinginan Ayub untuk tidak menyerah itu memampukan dia untuk dapat melihat bahwa yang terbaik dari lepas dari penderitaan adalah dengan menerima, merelakan setiap hal-hal yang memang belum dapat kita raih, atau bahkan mungkin tidak bisa kita raih. Tetapi bukan berarti kita pesimis gitu ya. Kita tetap harus terus berjuang apapun yang terjadi. Dan kita harus percaya bahwa ketika Tuhan memberikan satu pencobaan, satu yang tidak menyenangkan, itu sebenarnya ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, ataupun Tuhan mengambil sesuatu kepada kita, Tuhan sesungguhnya sedang menata kembali di kehidupan kita. Ya, sama seperti misalnya kita sedang menata, mungkin karena saya punya buku gitu ya. Nah, buku-buku saya lumayan banyak dulu itu. Jadi saya bongkarnya susah. Kalau nggak dipindahkan, gimana caranya bisa nata? Kalau nggak diambil, gimana caranya bisa nata? Dan tentunya Tuhan akan menyiapkan suatu rencana yang baik. Untuk siapa? Untuk diri kita? Ya, bisa jadi untuk diri kita. Karena dalam kitab Ayub akhirnya menerima 2 kali lipat dari apa yang sudah Tuhan berikan. Gitu kan? Ayub, kalau kita lihat ini kan untung besar gitu ya, setelah dia mampu melalui ujian. Tetapi di dalam kehidupan
gitu ya, di dalam kehidupan fisik kita, gitu ya, di dalam kehidupan kita di dunia, realitanya tidak selalu seperti itu. Seringkali kita berjuang, seringkali kita melakukan sesuatu, gitu ya, untuk meraih cita-cita kita, impian kita, tetapi kita tidak bisa merasakan apa yang kita ingin capai. Contoh saja, gitu ya, mumpung karena ini masih hangat-hangatnya peristiwa 17 Agustusan, gitu ya. Berapa banyak orang-orang di dalam meraih kemerdekaan, gitu ya. Bahkan yang orang-orang Kristen sekalipun itu yang berjuang berperang bagi untuk melawan penjajah, gitu ya. Berapa banyak? Apakah mereka itu merasakan apa yang bisa mereka usahakan? Enggak. Ya. Bukan mereka yang merasakan. Bahkan mungkin mereka juga harus mengorbankan, maaf dalam tanda arti, mereka mengorbankan keselamatan mereka untuk membunuh sesama. Demi apa? Demi kemerdekaan bangsa kita, dan itu bisa dinikmati oleh kita. Apakah pahlawan-pahlawan itu dimuliakan? Mungkin ada beberapa yang dimuliakan, tapi berapa banyak pahlawan-pahlawan yang tidak dikenang, yang tidak terkenal namanya, mati. Tetapi justru di situ nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kita, gitu ya. Ketika kita mengalami satu pencobaan, kita jangan berpikir bahwa setiap usaha kita itu akan langsung dibalas dari Tuhan kepada kita. Jangan langsung berpikir bahwa pasti setelah ini aku akan mengalami baik-baik saja. Belum tentu, gitu. Tetapi barangkali, gitu ya, ketika nanti kita sampai di penghujung usia kita, apa yang kita upayakan kita belum bisa raih, itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang akan lahir setelah kita. Dan kekristenan bukankah hadir di dalam satu realita yang seperti itu? Banyak yang meninggal, banyak yang dimasukkan ke kandang singa untuk dikejar-kejar. Mereka nggak bisa merasakan seperti kita, gitu ya, ibadah dengan terbuka, dengan musik yang nyaring. Mereka harus diam-diam, bahkan nyanyi pun mungkin nggak boleh kenceng-kenceng. Tetapi justru karena mereka tidak menyerah, akhirnya apa? Dunia pun luluh, gitu kan? Sehingga yang terjadi adalah seperti sekarang. Walaupun sebenarnya orang Kristen tetap, kalau di dalam lingkungan yang mayoritas juga tetap masih dibully, tapi masih mending daripada yang dialami oleh orang-orang zaman itu. Mari kita bersama-sama tetap mengingat, gitu ya, bahwasanya apapun yang kita alami, baik suka, baik duka, baik kita diberkati, baik kita sedang meratapi kehilangan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan memampukan kita melewati semuanya itu. Itulah satu pemberian yang sudah pasti akan Tuhan berikan. Walaupun hasilnya kita nggak tahu kita akan dapat apa enggak. Walaupun hasilnya kita tahu, gitu ya, siapa yang bakal mendapatkannya atau kapan akan tercapai. Seperti Musa, dia sudah buang tenaga banyak-banyak, gitu kan. Tapi Tuhan bilang, stop Musa, waktumu sudah habis, kamu gagal. Ya ampun Tuhan, cuma satu itu loh kesalahanku Tuhan, nggak bisa. Dan itu memang kedaulatan Tuhan. Mari kita belajar menerima kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tidak menyerah. Sambil, gitu ya, kalau kita masih belum bisa menerimanya di dalam kehidupan kita, kita sematkan kalimat ini di dalam doa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
Tuhan yang memberikan kepada kita, memberkati kita. Tuhan pun juga yang berhak mendapatkan apa yang Dia inginkan sesuai dengan rencananya. Dan kita hanya bisa mempersembahkan hidup kita kepadanya, ini kan? Karena kita adalah hamba-hambanya, bukan tuan dari Tuhan. Kita adalah hambanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun di dalam kehidupan kami seringkali merasakan kegalauan karena kehilangan, ataupun kami kecewa karena kami tidak mendapatkan, padahal kami sudah berupaya mati-matian ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami bila seringkali perkataan kami, perbuatan kami yang dilandasi oleh rasa kecewa kami mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Namun juga Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang rela, hati yang mau taat, sekalipun kami tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini. Kiranya Tuhan mampukan kami, kuatkan kami supaya setiap perjuangan kami itu berarti. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti dilihat oleh anak cucu kami. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami di dalam masa-masa yang sulit. Tuhan, jadikan kami teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya di keluarga kami, di dalam gereja-Mu, supaya gereja-gereja Tuhan boleh menjadi terang dan garam melalui penderitaan kami. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman ini boleh meresap ke dalam hati kami, sehingga kami boleh dengan yakin iman kami tumbuh di dalam badai, seperti Ayub yang memberikan inspirasi bahwa sebenarnya manusia mampu melampaui apapun jika bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgus. Puji Tuhan, kita sudah diteguhkan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang dibawakan oleh hambanya Sefanya ya. Tuhan memberkati saudara Sefanya dengan berkat yang berkecukupan hikmat daripada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya di tempat ini. Kita memberikan persembahan, kita angkat dengan pujian Allah itu baik.
bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Tuhan meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan membentuk kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan indah untuk setiap kami, orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa doa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah mencukupkan kami semuanya. Sehingga persembahan ini Tuhan boleh mencukupkan juga untuk rumah-Mu yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih untuk berkat Tuhan pada saat sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Saya membacakan jadwal untuk petugas Jumat depan ya. Pujian Bapak Daniel, firman Tuhan Bapak Pendeta Anugrah, keyboard Saudara Yanto, pengumuman Ibu Lani. Kebaktian Minggu di Dharma Harapan dilayani oleh Pendeta Mudari Anwaruwu. Mulai minggu depan ibadah dimulai pukul 18.45. Doa penutup kami kembalikan pada Mas Kris. Marilah Ibu-ibu, Bapak, kita berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan dalam setiap ujian cobaan yang datang menerpa kami, yang kadangkala tanpa kami duga dan kami sangka, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan dalam pengalaman hidup bersama Tuhan dalam penderitaan ini, kami dapat memandang Tuhan, dan kami dapat bersama-sama berkata seperti Ayub sendiri bahwa apabila kami tahan dalam ujian, jalan hidup kami ini akan timbul seperti emas. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, setiap mata pencaharian yang ditekuninya, Tuhan memberkati, membuahkan kecukupan, bahkan melalui itu nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan dalam pengalaman sakit ini, mereka dapat menemukan Tuhan, menemukan rencana Tuhan bagi hidupnya. Juga berdoa kepadamu untuk pandemi yang pada saat ini masih belum selesai, namun kami bersyukur apabila Tuhan keadaan yang semakin baik ini Tuhan boleh nyatakan kepada negara kami. Kami rindu Tuhan boleh bebaskan, Tuhan boleh lepaskan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan baik seperti semula. Berkatilah gereja kami Isa Al-Masih Surabaya. Kami rindu melalui visi dan misi untuk mendekat kepada Tuhan dengan berbagai macam pelayanan. Tuhan memberkati sehingga melalui itu nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami dan kami akan pulang. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati.